Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, ibu-ibu yang berbahagia, ini hidup mati ya. Kesalahan teknis ini sedikit. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, sore yang berbahagia ini kita bisa hadir berkumpul di Masjid Darul Hikmah. Masjid Darul Hikmah ini perdana saya di sini. Yang hubungin saya nggak hadir. Ibu kemarin itu ya. Ya, saya lupa ingat ya. Jadi alhamdulillah saya hadir hari ini. Memang musim batuk mungkin sekarang ya. Memang suara agak juga. Dari pagi saya lagi. Tadi ada Isra Mi'raj di SMA Sungai Pagar. Habis itu ada pula nikah hari ini ya. Karena profesi saya menikahkan orang. Nah, itu sebelum perkenalan kita dulu ya. Nama Ilham Zalfani, juga saya sehari-hari sebagai kepala KUA. Nah, jadi yang berhubungan dengan nikah. Jadi ibu-ibu banyak yang marah sama saya ya. Kalau sudah masalah nikah, itu ibu-ibu banyak yang marah itu ya. Kalau masalah nikah, kenapa? Jangan-jangan suami saya yang nikah nanti aman hari ini. Karena nikah itu hari ini kita sudah pakai aplikasi ya. Jadi kalau ada suami yang mau nikah sudah punya istri, kebaca itu. Bapak bahannya mana ini? Status bapak apa? Bujang. Status belum kawin. Kita masukkan nik di aplikasi. Berapa nik bapak masukkan nanti di aplikasi? Keluar, bapak udah beristri. Nah, tahu di sana. Ini udah canggih, bu, nggak usah khawatir lagi. Ya, nggak usah khawatir, aman. Aman untuk sekarang. Ibu-ibu rahimakumullah, maka untuk itu pada hari ini memang dari tadi suara sudah mulai agak hilang juga. Mohon maaf kepada ibu-ibu. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Syukur inilah yang membawa keberkahan dalam hidup kita. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, dia bersyukuri untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Allah itu nggak butuh kita bersyukur. Tapi yang butuh bersyukur itu adalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu itu mari selalu kita perbaiki diri kita, ya, kita ikhlaskan niat kita dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kajian kita hari ini singkat saja. Biasa saya tinggal, alamat saya di Jalan Sukajaya. Tahu Ibu Sukajaya? Masa Pak Jauh nggak tahu Sukajaya? Kan lucu juga. Sering lewat di situ ya. Yang banyak sekarang orang buat apa? Buat jalan itu udah dibor semua sekarang. Udah melobang semua saya kesini dari jalan. Orang buat air bersih. Biasa saya wirid di Syakirin, di Al-Fajar, di Al-Husna, kemarin di Baitur Rahim. Tapi kalau khusus di Al-Fajar, Al-Husna itu kajiannya khusus, bukan wirid namanya, ngaji. Saya buka kitab khusus masalah fikih
Jadi yang kita bahas tuh mulai kemarin dari bab wudu sampai mandi wajib, sampai hadas kecil besar, sampai rukun sholat, sampai sunat sholat, sampai hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Itu sudah 2 tahun jalan itu, baru masalah sholat. Sekarang masuk bab masalah sholat jamaah. Jadi sholat itu rupanya nggak main-main. Nggak bisa sholat orang sholat kita Allahu Akbar. Karena amal itu baru sampai kepada Allah syaratnya ada 2. Berapa syaratnya? Ada 2. Kalau kita cukup yang 2 ini, barulah amal kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 2 itu yang pertama nampak. Yang kedua tidak nampak. Yang nampak itu apa? Rukun dan syarat. Ibu sholat sekarang. Sholat itu ada rukun, ada syarat. Saya tanya ibu, berapa syarat sholat? Halo jemaah, berapa syarat sholat? Berapa bu syarat sholat? Kan ada syarat, ada rukun, ada syarat, ada rukun. Apa beda syarat dengan rukun? Syarat itu di luar, rukun di dalam. Ibu nanti anaknya masuk pegawai, diterima di bank umpamanya, syaratnya S1, perempuan, belum nikah, 3 syaratnya. Kira-kira syarat ini sudah masuk kita ke bank itu atau belum? Belum masuk. Cukup syarat itu tadi. Anak S1, sudah S1 sudah. Perempuan iya. Udah menikah belum? Cukup nggak syaratnya itu? Cukup. Diterima atau tidak? Tunggu dulu. Karena masih ada rukun. Jelas suara saya bu. Ini perlu supaya sampai kajian nanti. Cukup syaratnya. Oke, diterima anak ibu. Akhirnya anak ibu lolos kerja di bank. Muncul rukun. Apa rukun di bank tadi? Rukunnya apa saja? Yang pertama punya kendaraan sendiri. Itu sudah masuk rukun. Kedua masuk jam sekian. Yang ketiga seragam segala macam. Itu namanya rukun. Begitu juga sholat. Sholat ada rukun, ada syarat. Saya tanya dulu, syaratnya berapa bu? Oke, nggak usah berapa. Yang pertama syarat sebelum sholat apa? Apa bu? Niat rukun. Niat sudah masuk kita. Niat sudah sholat. Ini syarat dulu yang pertama. Wudu itu maknanya apa itu? Suci dari hadas kecil. Maka syarat sholat yang pertama suci dari hadas. Hadas ada 2, hadas kecil, hadas besar. Bagaimana cara suci dari hadas kecil? Wudu. Berapa rukun wudu? Berapa syarat wudu? Berapa yang membatalkan wudu? Itu baru ilmu tentang sholat. Itu baru ngaji. Suci dari hadas besar. Nah, ini hadas besar itu apa? Gimana cara membersihkan diri dari hadas besar? Mandi wajib. Berapa hukum mandi? Berapa syarat mandi? Air apa yang dipakai untuk mandi? Itu ada yang nikah, saya panggil. Ini calon suami, ini calon istri. Di samping sholat saya tanya, apa calon suami? Kamu tahu mandi wajib? Tahu Pak? Wah. Gimana cara kamu mandi wajib? Ya mandi. Berapa rukun mandi? Ada sabun katanya. Udah mulai kacau. Ada sampo. Itu bukan rukun mandi. Gimana? Ini mau nikah tapi tidak tahu cara mandi wajib. Ini pokok agama. Tidak sah mandi, tidak sah wudu, tidak sah sholat. Percuma kita sholat karena syaratnya tidak cukup. Tidak cukup syaratnya. Maka tadi disebut syarat sebelum sholat yang pertama suci dari suci dulu dari hadas.
rajinnya panjang gitu. Ada wudunya, ada mandi. Padahal rukun mandi itu kan gampang saja. Pertama niat, kedua basahkan seluruh badan, selesai. Maka saya bilang ke Catin tadi, kamu kalau pakai kutek, tahu kutek bu? Dia pakai kutek, mau nikah, mau cantik, pakai kuku, pakai kutek, bukan inai. Kutek itu masuk air atau enggak? Enggak masuk air. Saya terima nikahnya, selesai hidup kebun pesta. Habis pesta, mohon maaf, terjadi malam pertama. Ini kutek masih dipakai. Kapan bersihkannya? Mau nanti menjelang sebelum sholat subuh tuh dikikir dulu kan, cegahlah dulu. Kenapa? Bisa-bisa mandi tidak? Ini mandi. Enggak mandi, enggak sah mandi, enggak sah wudu, enggak sah sholat kita. Itu baru sedikit. Yang kedua apalagi syaratnya? Ayo bu, kita ngaji-ngaji sedikit ini. Ini untuk awal-awal kita kajian. Pertama tadi suci dari hadas. Yang kedua suci dari najis. Tidak boleh ada najis bu. Dalam sholat tidak boleh ada najis. Najis ada 3. Kecil, besar, menengah. Macam-macam najis banyak. Ini kajian juga harus kita tahu. Ini motivasi untuk ibu-ibu semua. Yang ketiga apa lagi? Menutup aurat. Sudah ditutup auratnya, udah Ustaz, tapi nampak rambutnya sehelai, tidak sah lagi. Jadi hati-hati dengan Allahu Akbar, ibu sujud, datang kipas angin, habis kamu kenanya nampak telapak kaki. Solat tidak sederhana. Ini baru masalah aurat. Apa aurat perempuan itu dalam solat? Muka dan telapak tangan. Mana yang telapak tangan itu? Kaful itu apa? Kaful yang jadi telapak tangan itu yang mana? Nah, itu pemahaman ibu. Kalau dalam kitab telapak tangan itu punggung dan makanya ada yang orang sholat sampai segini kan ada kan? Allahu Akbar. Itu tidak menutup aurat. Baik depan maupun belakang. Jangan dipahami nanti telapak tangan itu ini. Aurat perempuan itu muka dan telapak tangan, baik depan maupun belakang. Kalau kurang paham nanti buka aurat, kalau nampak ininya. Nah ini bukan aurat, masuk dia telapak tangan. Aurat. Yang keempat, masuk waktu dulu. Harus masuk waktu. Kalau nggak masuk waktu nggak sah sholatnya. Harus masuk waktu. Yang kelima, menghadap kiblat. Nah ini 5 baru syarat sebelum sholat. Ini contoh. Rukun banyak tuh paling. Rukun sholat ada berapa bu? Mulai dari niat takbiratul ihram sampai salam. Semua itu rukun sholat. Maka syarat amal ibadah tadi diterima oleh Allah, ada ilmu tentang amal. Yang pertama ilmu nampak dia, berarti nampak sholatnya nampak. Yang kedua syarat amal diterima oleh Allah adalah ikhlas. Jadi ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak itu apa? Tadi ilmu tentang sholat. Ada yang tidak nampak, apa itu? Urusan hati kita kepada Allah. Saya tanya sekarang, ibu ikhlas enggak taklim hari ini? Ikhlas enggak? Mana saya tahu? Karena itu urusan itu dengan itu tidak nampak. Makanya Allah mengatakan wala tuzakku anfusakum, jangan kamu menganggap dirimu yang paling hebat. Jangan pernah menganggap diri yang paling baik. Ini penyakit. Jangan pernah kita menganggap diri kita ini orang yang paling baik dalam hidup ini. Maka Hasan Al-Basri mengatakan orang yang paling baik itu adalah setelah dia keluar dari rumahnya,
Apa yang diucapkan dari setiap dia melihat orang, selalu dicamkan dalam hatinya, orang ini lebih baik dari saya. Ibu pergi ke belanja ikan, nampak ibu-ibu di situ. Apa dalam hatinya? Ibu ini lebih baik dari saya. Susah atau senang ibu? Susah bu ya? Ya memang susah. Itulah cara kita belajar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 4 pesan Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Berapa pesannya? Ada 4 pesan. Yang pertama apa pesan Rasulullah? Jaddidus safina fa innal bahra 'amiqa. Perbaharuilah perahumu karena laut itu sangat dalam. Apa maknanya Ustaz? Perbaharuilah perahumu karena laut itu sangat dalam. Apa maknanya? Selalulah perbaiki niat. Ibu pergi ke sini, Bapak awalnya niatnya, masa saya nggak pergi, mas sendiri aja. Semuanya pergi, masa saya nggak pergi. Akhir niat bukan karena Allah. Perbaharui, ya Allah, saya pergi taklim betul-betul karena Allah. Selalu kita memperbaiki niat. Kenapa seperti itu? Karena itu perkara hati. Urusan hati kita dengan Allah. Ta'lamun niyya fa innaha ablaghu minal amal, kata Ibnu Katsir. Perbaharuilah niatmu, perbaikilah niatmu, karena niat itu lebih dulu sampai kepada Allah daripada amal perbuatan. Jadi niat itu lebih dulu sampai kepada Allah daripada pekerjaan. Ibu niat ke sini mau ta'lim. Sudah dapat pahala atau belum? Sudah. Tahu-tahu ada tamu, ibu nggak jadi berangkat, dapat nggak pahala niat tadi? Dapat. Begitulah dahsyatnya niat. Karena niat itu lebih dulu sampai kepada Allah daripada perbuatan. Contoh, hari Senin ibu niat puasa. Nah ini Rajab masuk Sya'ban. Sahur ibu, besok saya puasa sunat karena Allah. Sudah sampai gak pahalanya kepada Allah? Sudah sampai. Tahu-tahu pas zuhur keluarga dari kampung datang. Ibu puasa sunat. Masak ibu tadi. Untuk menghargai tamu, boleh gak batalkan puasa? Boleh. Kita makan sama tamu. Kira-kira puasanya sampai gak kepada Allah? Pahala puasa dapat, pahala menyambut tamu dapat. Maka perbaharui niat ini luruskan lagi, lurus. Karena fa'innal bahra amik, karena lautan itu sangat dalam, penggodanya banyak. Ibu di jalan nanti pergi ta'lim. Baru sekali itu ibu tuh hijrah dia. Besoknya pergi ta'lim. Masya Allah, kata orang, ibu ini udah alim sekarang. Muncul bangga dia. Hilang nggak pahalanya? Hilang. Luruskan lagi niat. Perbaiki. Astagfirullah ya Allah, saya niat karena Allah. Paham bu? Paham nggak kajian ini masalah hati? Bagaimana niat kita itu betul-betul ikhlas kepada Allah. Ibu tahu ikhlas itu apa? Hah? Ikhlas itu apa? Ikhlas itu artinya apa? Bersih. Bersih dari apa? Dari yang lain, hanya semata-mata karena Allah. Sederhana ini saya buat dari iktibar. Ibu-ibu ini kan suka pesta, suka nggak pesta? Nah, ada orang lagi pesta, ibu datang. Pertama ibu makan gulai kambing, udah selesai gulai kambingnya habis, sama rendang-rendangnya habis juga. Jalan sedikit nampak pula sate. Ibu makan sate. Mau pulang nampak pula es cendol. Makan pula es cendol. Pas berangkat nampak pula kue pukis. Habis pula kue pukis tadi. Sudah berapa yang masuk tuh? Gulai kambing, rendang kambing, sate, es cendol sama kue pukis tadi. Ya maklumlah ibu-ibu. Marah ibu sama saya nanti. Habis semuanya.
Sampai di rumah sakit perut. Sakit ibu tadi, sakit perutnya. Kenapa sakit perut? Dawahnya isinya macam-macam, jadi lambung tuh gak nerima lagi. Harus kita keluarkan secepatnya. Maaf, ibu ke toilet. Ibu buang air ke toilet. Sampai di toilet tadi, pernah nggak ibu nyesal? Jangan-jangan yang keluar es cendol tadi, ada nggak? Ada nggak? Ikhlas lah keluarnya. Nggak ada dikaji-kaji kan? Kenapa ibu dan kamu mikirkan jangan-jangan yang saya keluarkan tadi sate? Nyesal saya mengeluarkannya. Ada nggak? Nggak ada sedikit pun. Bisa ketangkap maknanya. Betul-betul nggak pernah kita kaji. Kalau sudah beramal terserah, mau orang lihat mau tidak, terserah. Betul-betul karena Allah. Makanya di dalam kitab Ta'allim para ulama mengatakan kam min amalid dunya yatasawwaru bi amalil akhirah bi husnin niyah. Berapa banyak pekerjaan dunia tapi dia menjadi pekerjaan akhirat hanya karena niat yang baik. Nyuci baju suami dunia atau akhirat tuh? Dunia. Masak dunia atau akhirat? Dunia. Goreng ikan itu pekerjaan dunia atau akhirat? Pekerjaan dunia. Tapi ibu tadi bismillahirrahmanirrahim. Ambil ikan tadi, dipotong baik-baik. Bismillah ya Allah, ini saya masak barokah untuk suami. Dapat pahala. Maka dia jadi amal akhirat. Kenapa? Niat yang baik. Tapi kalau ibu tak apa-apa kerja dia, macam-macam kan? Kan banyak ada yang ribut itu sambil goreng ikan. Macam-macam permintaannya. Masuk goreng satu. Ini tak mau dia tanda. Dapat pahala atau enggak? Kerjanya sama atau tidak? Sama. Yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa. Kenapa? Yang pertama dia betul-betul bismillah karena Allah, dia masak untuk suami dan anak-anaknya. Barakah, dia dapat pahala pekerjaan dunia. Tapi yang kedua, kira-kira ibu yang pertama atau yang kedua? Enggak berani jawab dia. Kira-kira ibu yang pertama atau yang kedua? Ya Allah, enggak ada yang berani jawab. Yang pertama, insya, maka besok goreng ikan pakai bismillahirrahmanirrahim. Itu bu, kurang garam, pas suami cicip cukup garamnya. Karena ikhlas aja. Ustaz bohong gitu. Cobalah nanti kalau nggak percaya. Paling dia minta garam tambah garam satu lagi gitu kan. Tapi disinilah pahala tadi, pahala yang kita panen. Termasuk nyapu rumah, nyuci itu pekerjaan dunia atau akhirat? Dunia. Tapi dengan bismillah kita nyuci pakaian anak dan suami kita. Dapat pahala atau tidak? Dapat. Tapi kalau nyucinya sambil nyerocos, dapat enggak? Hilang semua. Wa kam min amalil akhirah yatasawwaru bi'alil dunya bisu'in niyah. Berapa banyak pekerjaan akhirat dia menjadi pekerjaan dunia karena tidak baik niat. Pengurus saya nyumbang satu karpet. Pekerjaan akhirat atau tidak? Masjid ini saya satu karpet. Masjid ini saya lampu saya yang nanggung. Amalan akhirat atau tidak? Amalan akhirat. Besok datang bapak tuh lagi ngambil lampu. Kenapa dia ambil lagi lampunya? Kok nggak dipilih saya waktu jadi RT kemarin? Amalan akhirat jadi amalan dunia. Paham ibu memperbaiki niat? Maka semuanya kita ikhlaskan karena Allah. Jangan ada embel-embel. Jangan ada embel-embel. Itu pesan Rasul itu kepada Abu Zar. Pesan yang kedua apa? Apa pesan yang kedua? Jadiduz zada kamilan fa inna safir ba'id. Wahai Abu Zar, perbanyaklah bekalmu karena perjalanan itu jauh. Ini maksudnya bekal untuk akhirat. Siapkan amal sebanyak-banyaknya karena perjalanan dari dunia alam barzakh sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu sangat jauh. Maka sebaik-baik amal itu apa, Bu? Takwa.
Apa makna takwa itu? Hah? Ini takwa, kata orang takwa pada kita. Apa takwa itu? Takut. Takut kepada siapa? Kepada Allah. Padahal takwa itu ada 4 syarat. Yang pertama ta, yang kedua qaf, yang ketiga waw, yang keempat ya. Takwa. Ta yang pertama tawadhu. Apa arti tawadhu? Rendah hati, bukan rendah diri. Tolong ibu bedakan. Rendah hati. Rendah hati itu tawadhu. Apa tanda orang rendah hati? Dia tidak sombong. Itu saja. Apa tanda orang rendah hati itu? Dia tidak sombong. Apa tanda orang sombong? Mau tahu tanda-tanda orang sombong itu? Mau tahu rahasianya? Nggak ada yang marah kan? Nanti saya bilang marah. Enggak. Mau tahu tanda orang-orang sombong? Nanti ibu rumah bisa renung kali. Saya ini sombong atau enggak? Ada tandanya. Boleh saya bilang? Nggak usah, aku malas saya. Nanti ibu marah ya. Nggak apa-apa dibilang. Tapi antara kita aja ya, jangan sebar keluar ya. Kan biasa kita bercerita seperti itu. Ingat, tanda-tanda orang sombong itu 1. Apa itu? Sensitif. Mudah mudah bahasa kitanya apa? Sensitif. Sikit-sikit tersinggung. Ibu tuh udah jelas habis cekcok sama suaminya, lewat dia depan kita, dia enggak negur, langsung masalah saya. Kok saya enggak ditegur? Jelas orangnya ada masalah. Mana sempat dia negur kita langsung paham itu, Bu? Itu di daerah-daerah sana banyak. Di sini alhamdulillah tidak ada. Sana jauh, Bu, daerah bukan di Riau ini, jauh sana. Apa tadi? Mudah tersinggung. Nah, tengoklah diri kita masing-masing, mudah kan? Sederhana saja contohnya. Lupa orang undang tahlilan atau undang walimah atau undang akikah. Kita ini apa salah saya? Kok nggak diundang? Ini terus bahasanya. Padahal orang jelas-jelas lupa. Akhirnya yang muncul apa? Pokoknya kalau saya ada acara jangan sampai diundang dia. La ilaha illallah. Ada enggak yang seperti itu? Di mana? Banyak di sana. Di sini enggak ada. Kan enggak marah sama saya kan? Ya tanggung aja masing-masing. Ya, tengok ke dalam. Saya ini sombong atau enggak? Mudah saja. Sensitif. Lupa orang negur, curiga juga sama orang. La ilaha illallah. Karena orang yang sombong ini akan tersiksa oleh dirinya sendiri. Ya, tersiksa oleh diri sendiri. Sibuk menengok orang lain. Nah, itu yang pertama. Tawadhu tadi penting, rendahkan diri hati kita, bukan rendah diri. Kedua tadi qaf. Qaf itu apa maknanya? Qanaah. Apa itu qanaah? Bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, merasa cukup. Setiap keadaan itu alhamdulillah. Apa pula nih lawannya apa? Caranya apa? Orang-orang qanaah dia jarang mengeluh. Ibu sering ngeluh atau enggak? Orang ngeluh tuh sering keluar kata-kata ndeh. Aduh, kenapa? Enggak pernah bersyukur dengan keadaan. Apalagi kok saya dapat suami kayak gini. La ilaha illallah. Salah ibu, kenapa milih dia? Ada ibu dijodohkan dulu? Enggak kan?
Kenapa begini Bu? Karena saya orang sering konseling perkawinan, banyak ibu-ibu nangis ke kantor saya kan, datang ada apa Bu? Suami saya sudah begini. Kan ibu yang milih dulu, saya bilang. Sering nangis karena suami la ilaha illallah. Ini konseling keluarga sering ini. Datang ke kantor tuh ada pula yang pakai baju dinas kadang-kadang kan. Bukan ibu apa? Berpendidikan, punya mobil. Ya, pekerjaan cukup, harta banyak, nangis juga ke kantor itu datang. Kenapa ibu nangis? Suami saya begini. Emang siapa yang milih suami ibu dulu? Ya saya, katanya. Makanya orang qanaah tadi apa? Merasa bersyukur dalam setiap apa yang dia dapatkan. Itu suami dialah yang terbaik untuk dia. Gimana caranya? Jangan menengok ke bawah. Jangan menengok ke atas, seringlah nengok ke bawah. Ini suami ibu. Ada yang ngomong Pak, wah katanya, itu suami ibu. Iya, nyesal saya mendapatkan dia tanpa. Kenapa? Karena ada 2 yang antri dulu sama saya, sukses dia sekarang. La ilaha illallah, saya bilang. Kenapa Allah milih ini untuk ibu? Saya bilang, kenapa dia milih yang sekarang untuk ibu? Kenapa? Kalau sempat ibu nikah dengan yang satu ini, bukan dengan dia itu lebih parah dari yang ini. Itu benar itu Bu. Allah memberikan yang terbaik. Ini cak suami, ada 2 yang datang. Dia milih ini, nyesal dia. Kok nggak milih ini? Kenapa Allah takdirkan ibu dengan ini? Kalau ibu sempat nikah dengan ini lebih parah perangainya dari ini. Kok Pak Wah tahu? Karena ibu belum mencoba dengan dia. Maka dalam hidup ini jangan menengok hijau rumput. Kita tidak tahu, mungkin dia lebih parah dari kita. Kebetulan dia sering eksis di medsos itu dunia maya. Tengoklah Facebook itu terus. Ini banyak Bu. Kenapa saya dalami seperti ini? Karena sampai ke sana tengok Facebook orang, bahagia dia. Itu kan foto, cuma 2 detik sampai di kamar lagi dia tuh. Kan gampang saja, senyum, tak masuk ke media sosial. Rupa berantem terus dia, kita nggak tahu. Kita mengira dia baik. Orang qanaah itu tidak seperti itu. Dia mensyukuri apa yang ada di sini. Maka kuncinya apa tadi? Nengok ke bawah, jangan nengok ke atas. Karena muncul sifat syukur Bu. Kita punya rumah, alhamdulillah ya Allah. Saya punya mobil, yang sebelah punya Honda. Ibu pakai Honda, alhamdulillah. Kita punya Honda, yang sebelah punya sepeda. Ibu beli sayur pakai sepeda, alhamdulillah ya Allah. Yang sebelah jalan kaki. Yang ibu jalan kaki, alhamdulillah. Ibu kemarin kena stroke nggak bisa jalan. Yang kena stroke nggak bisa jalan, alhamdulillah. Yang sebelah baru berangkat, udah ada kain putihnya. Yang berangkat, nggak ada ngomong lagi. Sampailah ke titik itu, kita bersyukur kepada Allah. Tapi coba nengok ke atas. Ini sama, tetangga berdua, hidupnya sama, suaminya sama-sama pekerjaannya. Tapi ini bertambah hartanya. Ini mobilnya 1, besok ini mobilnya 2. Langsung ini, boom. Kuda yang berlari, ongoknya yang sesak sendiri dia pakai. Kenapa? Nggak tahu. Tiba-tiba demam dia. Hatinya tadi membuat dia sakit masuk rumah sakit. Yang ini terus berkembang. Besok tambah lagi mobilnya 3. Masuk rumah sakit. Ayo majelis taklim kita jenguk dia ke rumah sakit. Ibu yang mobil 3 itu bertambah 4 cerita pula dia. Aduh Bu, cepat sehat ya Bu. Iya. Tapi Bu, ada kabar kita mau syukuran besok. Apa? Mobil saya udah 4, langsung innalillahi. Kenapa itu penyebabnya? Hati tidak tertata karena tidak ada sifat qanaah dalam hidupnya. Ada kerja bakti, bunyi dia sendiri ya. Ada kerja bakti, otomatis dia. Itulah teknologi, ini medsos juga ini. Maka jangan sering terpengaruh oleh media sosial.
Lama ini. Lama ini. Oh, karena baru tadi ya. Oke. Nah, yang ketiga. Tawadhu. Apa tadi? Rendah hati. Yang kedua qanaah. Apa tadi? Merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi iktibar dalam penyampaian ini. Syukur ada 2 lagi. Kalau ada yang bertanya silakan. Saya ada sesi tanya jawab. Boleh yang nanya. Ada gangguan pula sedikit. Tidak ada yang nanya. Sudah. Jadi itu saja dulu 2. Karena yang 2 itu panjang lagi dibahas. Enggak ada 4 tadi. Nah, jadi unsur-unsur ketakwaan kita kepada Allah tadi ada 4. Yang pertama tawadhu, yang kedua qanaah. Qaf itu qanaah kepada Allah. Dan yang ketiga takwa, waw itu adalah warah. Warah itu maknanya rezeki kita harus dari yang halal. Yang keempat ya itu maknanya yakin. Betul-betul kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan hari ini. Tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa. Mari sama-sama kita baca Al-Quran Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Udah Bu ya, singkat saja kajiannya. Kalau banyak ini nggak bisa bawa pulang lagi kan. Nah, 4 tadi. 4 inilah modal ini. Yang pertama tadi tawadhu, rendah hati. Yang kedua tadi qanaah, merasa cukup. Kepada kuncinya tadi nengok ke bawah. Yang ketiga warah. Wow, warah itu maknanya jangan sampai apa yang kita makan itu bercampur dengan yang haram. Rezeki itu harus yang halal. Yang keempat ya maknanya yakin kepada Allah. Ketika keyakinan itu muncul, insya Allah hidup kita akan tenang. Jadi yakin itu obat galau. Kenapa kita galau? Karena tidak yakin kepada Allah. Maka jangan pernah memikirkan apa yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa urusan Allah itu? Jodoh. Yang kedua rezeki. Orang takut dengan rezeki hari ini. Saking takutnya dengan rezeki itu apa? Sehingga dia menjadi tamak dengan rezeki dan merasa kurang dan kurang. Tidak pernah merasa cukup karena takut, khawatir dengan rezeki. Kenapa? Karena kurang yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal inilah yang mudah-mudahan menjadi semacam bekal bagi kita, termasuk bagi saya sendiri dan juga bagi ibu-ibu yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Ini kesan pertama saya. Kepada yang tersinggung saya mohon maaf. Ada yang tersinggung tadi itu? Tidak ada ya. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa bikal mustaghath wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma tubna fit taysir fa inna at-taysira 'alayka yasir 'alayka yasir 'alayka yasir ya ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kajian kita ini, takut saya lupa kita ingatkan lagi. Yang pertama, jemaat tidak ada yang tersinggung di sini. Ada yang tersinggung, Bu? Kalau ada berarti sombong. Kalau ada yang tersinggung nanti sombong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.